Saya sudah katakan jangan noleh ke belakang. Tuhan mengampuni, memberikan semacam amnesti, pengampunan. Anda jangan berbuat dosa lagi. Ini menjadi perkawinanmu yang terakhir. Tapi bukan berarti Allah tidak bisa memulihkan hidupmu. Ya sudah, orang kamu sudah menikah. Wanita dari mantan istri juga sudah punya anak dan menikah. Ya sudah, jalani aja hidup ini. Yang penting kamu berdua mencari Tuhan. Ya, ikut saya, itu bisa menjadi sarana Allah menyempurnakan kalian dan bergantung. Mencari Tuhan bersama tidak akan dipermalukan, tapi jangan berharap menjadi kaya raya. Shalom saudara, kembali kita mengikuti Abam. Kita masuk di episode 1165. Saya ditemani oleh Bapak Pendeta Alvin. Mari Pak, kita mulai. Yang pertama dari seorang pria usia 51 tahun, sudah menikah, memiliki 3 anak, tinggal di Kalimantan Barat, Jemaat GSKI. Shalom Pak Erastus, hamba yang setia dan bijaksana dari Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih. Saya ingin bertanya mengenai 4 kuda apokalips dari Wahyu. Siapakah yang digambarkan sebagai penunggang putih, Pak? Apakah itu Yesus atau bukan? Terus Karena kalau Yesus, rasanya tidak mungkin, Pak, karena anak domba bertanduk 7 melambangkan Yesus dalam penglihatan Yohanes dan yang membuka materai tersebut. Oke, sebentar dulu ya. Iya, Pak. Cara kita membaca kitab Wahyu harus benar. Kitab Wahyu itu tidak boleh dipahami sebagai urut-urutan, walaupun ada urut-urutan. Tetapi setiap bagian itu hendak menyampaikan satu pesan. Kalau anak domba bertanduk 7 melambangkan Yesus misalnya, tapi di bagian lain belum tentu harus mesti anak domba bertanduk 7. 7 pun juga bukan berarti lalu binatang yang ada 7 tanduknya. Kalau anak domba duduk di tahta bukan berarti cempe atau anak kambing melingkar, itu bukan. Menunjukkan Yesus sebagai yang lemah lembut dan yang memerintah. Nah, demikian pula dengan gambaran kuda putih. Anda kalau membaca Alkitab, kuda putih itu memegang busur tanpa anak panah. Dalam ceramah yang saya berikan, jadi ini kemenangan tanpa melukai, kemenangan tanpa perang. Kuda putih dan penunggangnya menunjuk Yesus yang mengalahkan Eropa, menyelamatkan Eropa tanpa kekerasan. Injil yang memberitakan Injil tanpa pedang. Injil yang diberitakan tanpa pedang. Jadi kuda putih itu sebenarnya Tuhan Yesus. Kemenangan tanpa melukai. Dia pegang busur, bukan anak panah. Jadi terjemahan ini harus tepat. Oke, teruskan. Saya juga ingin bertanya mengenai Elia yang diangkat memakai kereta surgawi. Apakah Elia diangkat ke surga atau dipindahkan ke tempat lain ya, Pak? Dalam 2 Tawarik pasal 21 ayat 11-15 dituliskan bahwa Elia mengirim surat kepada Raja Yoram. Bukankah Raja Yoram hidup setelah Raja Ahab, suami Isabel? Terima kasih untuk penjelasannya, Pak. Salam langit baru, bumi baru. Oke. Yang penting sekarang begini. Elia itu diangkat ke surga. Surga itu apa? Ini sekarang penting. Surga selalu dibayangkan sebagai kayangan. Sebagai tempat yang bersifat mistik. Kenyataan bahwa Elia diangkat hidup-hidup juga Henok. Ini menunjukkan bahwa surga harus merupakan tempat fisik. Karena nanti kita di surga juga dengan tubuh fisik yang dibangkitkan. Jadi di mana Elia? Di satu tempat di mana ada keadaan materi atau fisik tetapi sempurna. Oke, saya kira itu saja jawaban saya. 2 Tawarik pasal 21 11-15. Kita perlu baca bahwa Elia mengirim surat kepada Raja Yoram. Bukankah Raja Yoram hidup setelah Raja Ahab, suami Isabel? Terima kasih, ya. Nggak ada masalah sebenarnya di sini, ya. Nanti kita lihat lagi, tapi yang jelas ini nggak ada masalah sebenarnya. Elia mengirim surat kepada Raja Yoram, ya. Oke.
harus kita pahami Raja Yoram yang di Israel atau di Yehuda ini. Nanti kita cek ya. Iya, oke. Oke. Pak. 4. Ya. Berikutnya dari seorang pria usia 24 tahun belum menikah jemaat online. Shalom Pak Erastus, saya ingin bertanya sekaligus meminta saran dari Bapak. Saya telah sangat tersesat, berdosa dan bersalah kepada Tuhan Pak. Karena saya dulu kecanduan masturbasi sejak kecil. Tapi karena dimarahin orang tua, saya akhirnya sembunyi karena takut. Saya bergumul untuk lepas dari ikatan itu Pak, sampai akhirnya saya bertemu dengan satu perempuan yang berbeda dari perempuan lain. Saya pernah menyukainya dan jujur, hasrat saya hilang setelah bersama perempuan ini. Sampai akhirnya saya sadar bahwa saya jatuh cinta dengannya. Awalnya dia menolak saya karena berbeda agama. Namun karena saya merasa bahwa perempuan ini berbeda, saya berjanji bahwa saya akan berusaha pindah agama. Pada akhirnya perempuan ini juga jatuh cinta dengan saya. Cinta ini semakin mendalam, ternyata pada saat kami menjalani hubungan, hasrat saya belum hilang. Lebih parah lagi, saya sampai berhubungan badan dengan perempuan ini. Saya sudah terlanjur cinta, namun wanita ini tidak ingin bersama dengan saya jika saya tidak pindah agama. Saya telah merasa jahat dengan perempuan ini walaupun dalam berhubungan tidak sampai hamil. Saya ingin bertanggung jawab dengan perempuan ini, tapi saya juga tidak bisa pindah agama karena setelah mempelajari agamanya saya tidak bisa damai dan tidak cocok. Saat ini pikiran saya kacau karena saya merasa sudah menyakiti Tuhan dan juga perempuan ini. Saya berdoa kepada Tuhan namun seperti tidak ada jalan. Saya bingung Pak Eras, saya harus apa? Pertolongan Tuhan nyata, tapi saya telah mengkhianati Tuhan. Sekarang saya juga merasa bersalah dengan perempuan ini dan saya tidak tahu bagaimana bertanggung jawab. Saya sudah mencoba untuk membujuk dia pindah agama dan mengikuti saya, namun dia juga tidak bisa. Saya merasa dia baik dan perhatian dengan saya walaupun saya telah jahat dengan dia. Terima kasih Pak Erastus, mohon bantuannya. Usia kamu masih 24 tahun ya? Ya. Yang kamu lakukan sekarang adalah tidak melanjutkan hubungan dengan wanita ini sebagai pacar. Tapi bisa melanjutkan hubungan sebagai teman. Sementara kamu bisa menggarami dia. Yang kedua, memang tidak mudah menghentikan kebiasaan masturbasi. Tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Semua kita laki-laki bisa memiliki pergumulan itu. Asal kita memindahkan fokus kita kepada Tuhan, pasti kita bisa meninggalkannya. Anda mengalah dengan keadaan, Anda tidak memiliki, kamu belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai hidup dan kekekalan. Coba kalau kamu memahami hidup, memahami kekekalan, memahami kebenaran, udah, mindsetmu dirubah dulu. Lalu kamu berdoa karena akan memberi kekuatan. Maka perbuatan dosa menjadi sesuatu yang menakutkan. Kita jadi trauma terhadap dosa. Jatuh bisa, lalu minta ampun. Jatuh lagi bisa, minta ampun lagi. Jatuh lagi, minta ampun lagi. Sampai Anda jadi trauma dan fobia terhadap dosa. Dan sampai tingkat itu baru Anda bukan tidak berbuat dosa. Sampai tidak bisa berbuat dosa itu lagi. Bisa. Anda usia 24 tahun, saya sudah 65. Saya sudah melewati semua pergumulan itu. Dan waktu muda saya bisa mengalahkannya. Jadi tekad yang penting, nekat yang penting. Jangan salahkan keadaan kalau itu keputusan dan pilihanmu. Ayo berubah, nekat. Supaya kamu bisa menjadi hidup suci dan lepas dari ikatan dosa masturbasi. Ingat, jangan lanjutkan pacaran dengan perempuan itu lagi. Karena dia beda agama dan kamu tidak boleh mengkhianati Yesus. Yang kedua, supaya kamu tidak jatuh dalam dosa dengan wanita ini lagi. Tapi jadi sahabat, jadi teman boleh. Jadi teman, bukan sahabat. Iya. Oke. Nanti Roh Kudus akan pimpin bagaimana jalan hidupmu ke depan. Oke. Ya. Berikutnya dari seorang pria, usia 33 tahun, sudah menikah, tinggal di Kalimantan Barat, agama Katolik. Shalom Pak Eras, saya mau bertanya, apakah saya masih bisa diterima dalam kerajaan surga jika terpaksa tunduk pada orang tua sehingga tidak bisa melakukan kebaikan? Oke.
tunduk kepada orang tua sehingga tidak bisa melakukan kebaikan. Ya. Coba baca, kenapa bisa begini? Coba. Ada beberapa perbuatan yang saya tahu bahwa itu baik dan bisa menjadi berkat, tapi karena larangan orang tua, jadi saya terpaksa tidak melakukannya. Karena mereka selalu curiga kalau saya akan dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi saya merasa bahwa saya kurang maksimal dalam menjadi garam dan terang melalui perbuatan tolong-menolong. Oke, saya tidak tahu ini maksud kamu apa. Mungkin kamu berbagi uang atau mau berbagi berkat atau apa sehingga orang tua yang melihat itu merugikan kamu, dia melarang kamu. Orang tua bisa beralasan loh, bukan salah loh. Iya. Bisa benar, tapi juga bisa keliru. Saya tidak jelas maksudnya ini. Tapi begini, ketaatan kepada Tuhan itu ketaatan mutlak atau absolut. Tapi untuk yang lain tidak boleh mutlak. Jika ada perintah yang tidak sesuai dengan firman, kita harus jelas menolak. Kalau orang tua berkata, ambil barang itu, curi saja. Jangan kita turuti. Tapi kalau nasihat itu masih bisa dimengerti, apa ruginya kita nurut? Jangan melukai orang tua. Pasti ini bukan sesuatu yang yang prinsip. Rasanya ini bukan sesuatu yang prinsip yang membuat kamu sampai ditolak dari surga. Enggak. Ikuti saja orang tua sambil kamu mencari celah bagaimana menjadi berkat bagi orang lain. Selalu ada. Tidak mungkin orang dipojokkan di situasi di mana dia tidak harus berbuat dosa. Tidak mungkin. Oke? Teruskan membacanya. Dalam hal sembahyang kubur, di mana etnis Tionghoa punya tradisi yang menurut saya itu berhala. Misalnya menggunakan hiyo, membungkuk pada nisan orang mati dan nisan dewa tanah, serta gerakan menunduk 4 arah mata angin. Pernah saya jelaskan kepada mereka bahwa itu tidak baik, tapi mereka murka dan menuduh saya durhaka. Sejak itu saya diam dan ikut saja, tapi saat menengadah ke langit menyembah 4 arah mata angin, hati saya tertuju bahwa ini untuk Elohim Yahweh. Saat menyembah batu nisan, saya cuma ikut gerakan dengan hati kosong. Ya. Ini ada beberapa kasus yang tidak bisa disamakan. Ya. Kalau Anda tunduk di nisan, itu belum tentu menyembah. Tapi menghormati orang tua yang telah menaruh jasa kepada orang tua kita. Kalau itu akung kita, popo kita, opa oma kita, orang tua paksa, ya nggak ada salahnya kamu tunduk. Bukan menyembah itu. Tapi kalau kepada langit 4 arah mata angin, nah ini jadi masalah. Kamu bisa berkata, Pap, aku tidak mau menyembah dewa itu. Kalau aku disuruh ke langit menyembah 4 arah mata angin, saya lakukan, tapi saya menyembah Tuhan Yesus, menyembah Elohim Yahweh. Sampaikan. Oke? Karena bukan dewa, Allah satu-satunya itu Elohim Yahweh. Ya. Tapi kalau di kuburan misalnya harus 3 kali, ya enggak apa-apa. Ini menghormati papa, bukan menghormati yang mati. Oke? Yang mati pernah berjasa kepada papa, kita hormati. Oke? Tapi kalau 4 arah tadi, angin, kamu harus berkata tidak bisa. Kalaupun kamu lakukan untuk Elohim Yahweh. Oke. Ya. Menurut Pak Eras, apakah seharusnya saya tetap menolak ikut menyembah dalam sembahyang kubur dengan konsekuensi orang tua murka atau diam saja? Saya sudah beritahu tadi. Oke, teruskan. Karena Allah Bapa tahu bahwa di dunia ini saya terpaksa tunduk kepada orang tua, dan saat di surga saya bisa lebih bebas tunduk pada Allah Bapa karena kekuasaannya sudah diperlihatkan dengan jelas. Sering dalam hati saya seakan berkata kepada Allah Bapa, banyak hal baik yang bisa saya lakukan tapi tidak bisa saya lakukan karena tidak mau bertengkar dengan orang tua. Semoga Pak Eras dan segenap kru Truth.id diberkati Allah Bapa. Amin. Ini banyak hal yang baik yang bisa kamu lakukan, tapi orang tua larang atau apa itu ya? Ya, tidak bisa dilakukan karena tidak mau bertengkar dengan orang tua. Iya, enggak apa-apa kalau hal yang tadi itu tidak menyangkut orang lain, itu menyangkut dirimu sendiri dengan Tuhan. Betul? Iya. Jadi apa yang saya nasihatkan tadi kamu turuti, cukup itu. Jelas ya? Iya. Oke, teruskan. Selanjutnya dari seorang wanita usia 18 tahun, seorang pelajar jemaat Protestan. Shalom Pak, saat ini saya sedang bingung untuk memilih jurusan antara jurusan matematika atau agama di perkuliahan. Awalnya saya ingin jadi pendeta, namun dalam aliran karismatik.
Tapi ayah saya tidak mengizinkan karena kami sekeluarga dari dulu gereja Protestan. Saya bingung mau memilih jurusan apa, Pak. Saya berpikir kalau tidak bisa jadi pendeta, maka saya dapat jadi dosen agama Kristen saja. Namun di satu sisi, saya suka dan cukup mahir dalam bidang matematika. Kira-kira apa sebaiknya jurusan yang harus saya pilih ya, Pak? Tolong beri saya saran ya, Pak. Terima kasih. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Erastus dan tim. Waduh, usia 18 tahun, wanita ya. Iya. Kamu hebat ya, umur 18 tahun bisa begini. Saran saya kamu masuk di matematika. Karena nanti kalau kamu sudah lulus, kau masih berkesempatan kuliah S2 Iya. di PAK atau teologi. Atau kalau kamu PAK, jurusan PAK, saya kira kalau jurusan PAK ya tidak masalah mau di sekolah manapun. Nah kalau Anda masuk PAK S1 kami, S1 ya, Iya, terus. kita punya akreditasi apa? Sangat baik. Sangat baik. Sangat baik. Sangat baik. Akreditasi kita sangat baik. Iya. Sangat baik. Di ST Ikumene. Ya. Kamu bisa sekolah di tempat kami. Tapi kalau kamu mau melanjutkan matematik ya enggak apa-apa. Nanti akan jadi guru matematik atau jadi dosen statistik ya. Iya. Oke, sekarang yang penting bagi kamu berdoa dulu minta petunjuk Tuhan. Kalau kamu mau masuk matematik juga nggak jadi masalah. Nanti pelayanan itu bisa dilakukan tanpa harus masuk sekolah tinggi teologi. Kalau sudah lulus S1 bisa ambil S2. Oke? Iya. Sambil cari nafkah, sambil kerja bisa kuliah pelayanan. Oke, teruskan. Oke, Pak. Berikutnya dari seorang wanita usia 46 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak, tinggal di Sumatera Utara, jemaat Gereja Pentakosta. Shalom Pak, saya mau bertanya. Saya bersyukur dapat mengenal Bapak dari teman saya, karena kebetulan dia juga seorang pelayan di tempat Bapak. Saya sudah mengikuti doa pagi bersama Bapak walaupun sambil memasak, tapi saya dapat merasakan lawatan Tuhan. Sebelumnya saya tinggal di Riau, tapi karena bapak saya sakit stroke, tidak ada yang menjaga dan merawat bapak saya. Akhirnya kami mengambil keputusan pindah ke Sumatera Utara, dan suami saya berhenti bekerja di salah satu di perusahaan di Riau, serta anak-anak saya pindah sekolah juga. Sebelumnya ada perjanjian keluarga saya, yaitu kami 5 bersaudara, 4 wanita dan 1 pria, dan saya anak nomor 2. Adik saya yang laki-laki akan memberi uang Sekian ribu. sekian juta, ya, sekian juta per Satu, bulan, yes. dan saudara perempuan saya yang lain memberi sekian Sekian ratus ratus per bulan. Ya. Tetapi saudara saya wanita tidak menepati janjinya. Kalau diminta, mereka banyak alasan, Pak. Saya terkadang sedih karena saya sudah capek mengurus bapak saya, belum lagi mengurus rumah, anak-anak, dan pergi ke kebun. Bapak saya juga sering marah-marah, bahkan memukul saya dan suami saya tidak pengertian. Saya pernah sekali marah kepada bapak dan berkata, "Saya capek, Pak. Kenapa bapak tendang saya?" Dengan suara yang lantang, dan setelah itu saya menyesal. Bagaimana caranya ya Pak untuk menghadapi saudara saya dan bapak saya? Saya takut dalam mengurus bapak saya jadi berdosa karena bapak saya tidak bisa berbicara. Sehingga terkadang saya tidak tahu apa yang dia minta dan inginkan. Sian. Tolong doakan saya ya Pak. Saya sudah mengikuti ABAM dan doa pagi selama 4 hari dan saya bersyukur dapat merasakan lawatan Tuhan. Saya seorang pelayan di gereja Pentakosta. Bapak gembala kami sudah meninggal dan ibu gembala kami tinggal bersama anak perempuan di pastori. Dia memiliki 3 orang anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Tapi mereka sering selisih paham bahkan bertengkar. Jadi saya heran Pak, jemaat di situ satu persatu keluar dan malas beribadah. Saya rindu pelayanan ini dapat dipulihkan dan firman-Nya seperti Bapak. Setelah saya mengikuti Truth.id, firman di sini rasanya hambar. Apa yang harus saya lakukan ya Pak? Terima kasih Pak, God bless. Oke. Ini yang pertama, menghadapi saudara yang tidak membantu orang tua. Iya. Nggak usah tagih. Jangan tagih. Yang pertama. Yang kedua, tetap rawat bapak atau orang tuamu walaupun sudah mulai marah-marah, mulai tidak stabil emosinya. Bertahanlah karena papamu juga tidak akan selalu hidup. Apalagi dengan usia tua.
Kamu harus belajar bertahan di tengah-tengah kesulitan itu. Tidak boleh kamu lepaskan orang tua. Pasti Tuhan akan berkati kamu jika kamu mengabdi dengan sungguh-sungguh. Pasti kamu kuat. Jangan berpikir melepaskan orang tua dan berhenti merawat dia. Itu salah sekali. Sementara saudara perempuan yang tidak membantu, biarin aja. Nggak usah ditagih. Oke? Mantap. Teruskan. Ya. Yang tadi yang pertanyaan kedua Pak terkait dengan gereja. Tetaplah setia di situ, maaf. Tetaplah setia di situ walaupun orang satu persatu keluar. Jangan-jangan suatu hari kamu yang akan jadi gembala di situ. Ya? Tetaplah di situ. Ajak ibu gembalamu mendengarkan khotbah saya. Kalau dia tidak mendengar, kamu yang khotbah. Jangan pakai nama Erastus. Nanti langsung dia resisten dan menganggap kamu sesat, ikut orang sesat. Khotbahkan khotbah saya. Beri kasih sayang yang tulus kepada ibu gembala dan keluarganya. Kasihan keluarga ini. Jangan tinggalkan keluarga ini. Jadilah pelayan Tuhan di situ. Kamu kan jadi wakil gembala nanti, ya. Lalu kamu bisa jadi gembala. Oke, teruskan. Berikutnya dari seorang wanita usia 11 tahun, seorang pelajar, tinggal di Jakarta, jemaat karismatik mungkin ya Pak ya? Ya, Injili ini. Injili ya Pak. Ini mau kita lepas hina terus kasih itu. Truth ticket masih ada? Apa? Coba dibaca deh ya. Oh ya, oke. Salam, Shalom Opa Erastus. Salam. Ya, semoga Opa dan tim Abam senantiasa selalu diberkati dengan kesehatan. Pintar kamu, umur 11 tahun. Ya. Terus? Awalnya saya tidak kenal dengan Opa Eras, tapi karena Mama sering mengajak saya ibadah di Rehoboth Mall Arta Gading setiap Selasa malam dan Jumat malam, lama-kelamaan saya jadi suka ikut Mama ibadah di sana. Saya memang masih kecil, tapi saya bisa menyerap apa yang Opa sampaikan karena lebih mudah dimengerti dan dicerna oleh anak seusia saya. Mantap, mantap kamu. Terus? Mama saya sering putar lagu-lagunya Opa Eras di YouTube, sehingga saya pun jadi ketularan suka. Opa Eras yang baik, boleh tidak ya kalau saya dan mama saya berfoto bersama dengan Opa Eras setelah selesai ibadah suara kebenaran atau doa malam hari Jumat? Saya mau menunjukkan foto tersebut sama teman-teman sekolah saya. Terima kasih Opa Eras yang baik. I love you Opa, Tuhan memberkati. Nanti akan dihubungi oleh staf saya. Kamu ya, Yuanita Margareta ya. Nanti kamu akan dihubungi. Nanti foto sama Opa Eras ya, sama mama kamu ya. Oke? Terus ini papa kamu di mana nih kok? Nggak ikut ya, mama aja ya. Mamanya. Oke. Siap sayang, foto dengan Opa Eras. Nanti fotonya kita pakai begini. Artinya langit baru-baru. Atau begini. Menang ya. Begini. Nggak boleh begini tapi begini. Ya, nanti. Oke. Yuanita, tolong ditelepon ya. Oke. Umur 11 tahun ya. Oke, terus. Selanjutnya dari seorang pria usia 66 tahun, sudah menikah, memiliki 3 anak, tinggal di Jakarta, jemaat online. Shalom Pak, saya selalu teringat ketika Bapak berkata bahwa Bapak dulu miskin sekali dan banyak menerima pertolongan orang, tetapi sekarang Bapak hidup berkecukupan. Bapak juga tidak menerima gaji dari gereja, tidak mengharuskan jemaat untuk membayar persepuluhan. Bahkan orang-orang yang dulu menolong Bapak, sekarang juga Bapak bantu dengan uang sendiri. Ya, mungkin saya tambahkan bahwa kalau ada transfer uang dari gereja ke istri saya, itu juga uang digunakan untuk pelayanan istri saya. Enggak, kami udah cukup. Itu dipakai untuk di Kupang, untuk membantu hamba Tuhan. Istri saya mensponsori beberapa hamba Tuhan. Ya, kira-kira begitu. Oke, teruskan. Saya tidak salah karena sering mengikuti khotbah-khotbah Bapak. Bapak memberikan keteladanan kepada jemaat melalui kehidupan Bapak. Saya menangis setelah membagikan tulisan kepada 5 orang yang selalu saya ajak ikut doa pagi, termasuk istri saya sendiri. Diberkatilah Pak Eras, Stefani, dan tim yang setia melayani Tuhan, serta kami semua komunitas doa pagi. Waduh, Bapak ini luar biasa. Satu kali ketemu saya ya, Bapak ini ya. Ini orang baik ini. Ini orang baik. Nuraninya bagus ya, begini.
Tadi saya katakan bahwa memang saya nggak digaji. Tapi kadang-kadang gereja mentransfer uang untuk istri saya, nggak banyak. Tapi uang itu pasti dipakai untuk pelayanan. Iya. Bahkan uang istri saya itu banyak sekali untuk pelayanan. Dan kadang-kadang minta uang kepada saya, bukan untuk dia, untuk pelayanan. Kalau ke daerah-daerah, dia selalu menjadi berkat. Ya. Kalaupun ada uang ditransfer ke istri saya. Jadi jangan nanti orang pikir itu gaji saya. Nggak digaji. Karena istri saya juga mensponsori beberapa hamba Tuhan. Kadang uangnya dulu yang dikeluarkan. Oke? Iya. Kadang-kadang gereja tidak rembes, kadang-kadang rembes gitu. Ini perlu saya tahu, sebenarnya nggak pengen ngomong begini. Supaya jangan nanti kalau selalu lintas uang, nanti dipikir saya digaji. Oke, teruskan. Iya. Berikutnya dari seorang wanita usia 24 tahun, jemaat gereja Pentakosta. Terima kasih kepada Pak Eras yang sudah menjawab pertanyaan saya di ABAM episode 1159. Perihal. Ini perihal suaminya yang single father selama 10 tahun dan telah bercerai dengan istrinya karena ketahuan punya anak dari laki-laki lain. Waktu itu Pak Eras menjawab, hiduplah suci, jangan menoleh ke belakang dan jadikan ini pernikahanmu yang terakhir. Perihal suaminya yang single father selama 10 tahun dan telah bercerai dengan istrinya. Suaminya ya. Karena ketahuan punya anak laki-laki lain. Oh, udah nikah lagi ya dia? Betul? Enggak. Ini yang tanya ini wanita ya? Iya, wanita. Suaminya yang dia nikah dengan pria ini kan? Kan? Oke, terus setelah mendengar. Oke. Setelah mendengar penjelasan Bapak, saya jadi bingung bagaimana pernikahan saya di mata Tuhan. Tapi ada pesan Bapak yang menguatkan hati saya bahwa Tuhan tidak melihat siapa kita dulu, tapi Tuhan melihat siapa kita hari ini. Sedikit saya sambung tentang pertanyaan saya sebelumnya tentang suami saya yang single father selama 10 tahun dan mengurus anaknya laki-laki dari istri pertamanya. Istrinya itu sudah menikah lagi beberapa bulan setelah mereka bercerai, sedangkan anaknya saat ini sudah tinggal bersama kami. Yang mau saya tanyakan Pak, apakah saya termasuk zina karena menikah dengan orang yang sudah pernah bercerai? Atau bahkan pernikahan kami ini dahulu tidak Tuhan izinkan? Saya sudah katakan jangan noleh ke belakang. Tuhan mengampuni, memberikan semacam amnesti, pengampunan. Anda jangan berbuat dosa lagi. Ini menjadi perkawinanmu yang terakhir. Alkitab berkata, tidak boleh cerai kecuali pornos. Siapa yang menikah dengan orang perempuan yang dicerai itu, dia moikos. Bukan pornos, moikos. Artinya perkawinan yang tidak berkualitas. Tapi bukan berarti Allah tidak bisa memulihkan hidupmu. Ya sudah, orang kamu sudah menikah, wanita dari mantan istri juga sudah punya anak dan menikah, ya sudah. Dan yang saya kagum, kamu merawat anak dia. Nah, itu luar biasa. Jalani aja hidup ini. Yang penting kamu berdua mencari Tuhan. Ya, ikut saya, doa pagi, tur.id, biar kamu bertumbuh. Oke. Karena semenjak kami menikah, kehidupan rumah tangga kami semakin hari semakin krisis dalam hal finansial. Ya, jangan. Itu bisa menjadi sarana Allah menyempurnakan kalian dan bergantung. Kalau kaya, bisa rusak hidupmu. Tapi pasti kalau kamu hidup dalam kesucian, mencari Tuhan bersama, tidak akan dipermalukan. Tapi jangan berharap menjadi kaya raya. Oke. Tapi meskipun begitu, kami tetap bersyukur dan tidak bersungut-sungut. Bahkan semakin semangat serta selalu berserah penuh pada Tuhan Yesus. Sekali lagi terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati semua pelayanan Bapak. Yes, luar biasa ya. Saya kira kita teruskan dengan pertanyaan berikut. Iya. Berikutnya dari seorang pria. Tadi cukup ya, nggak hanya kesaksian ya. Cukup Pak. Cukup ya. Saya udah beritahu ya. Jalani aja terus ya. Betul. It's okay. Tuhan mengampuni, Tuhan melupakan, jangan menoleh ke belakang, jangan berbuat dosa lagi. Oke Pak. Berikutnya dari seorang pria usia 43 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak, tinggal di Jawa Barat, jemaat Pentakosta. Sebelumnya saya ingin berterima kasih atas pengajaran Bapak. Saat ini saya ingin bertanya. Di kitab Perjanjian Lama tertulis bahwa bangsa Israel pada suatu kesempatan pernah diperkenan melihat kaki Elohim Yahweh.
di Keluaran 24 ayat yang ke-10. Lalu mereka melihat Allah Israel, kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Namun Bapak pernah mengemukakan satu ayat yang menyatakan bahwa Elohim Yahweh tidak akan pernah dapat dilihat. Mohon penjelasannya ya Pak, apakah Allah itu dapat dilihat atau tidak? Tidak bisa. Allah itu roh adanya, tidak bisa dilihat. Kalau Allah menyatakan diri, itu namanya teofani. Teofani, Allah bisa tampil sebagai manusia seperti yang ditemui Abraham dan Musa. Tetapi itu belumlah mewakili keberadaan Allah yang sesungguhnya. Karena Allah itu tak terbatas. Lebih besar dari jagat raya, bagaimana mau dilihat. Tapi dia bisa teofani atau menyatakan diri dalam berbagai pernyataan atau berbagai penyataan. Oke, saya kira cukup di episode 165. Kita sambung di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.